kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah sehingga kita dalam keadaan yang baik dan panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan keridhaan untuk sampai serta diberkahkannya kita kepada bulan Ramadan. Amin ya Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua adalah umat yang setia sehingga yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul husna untuk diselamatkan masuk ke dalam surganya Allah. Selamat bareng Rasulullah masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah. Pada hari ini kurang lebih hitungan hari atau berapa hari lagi kita akan memasuki kepada bulan di mana 1 tahun sekali Allah memberikan semua manusia yang beragama Islam yang tulen entahnya di dalam keibadahannya, ritualnya, totalitas, loyalitas di dalam keagamaannya, maka di bulan Ramadan Allah telah memberikan door prize. Allah telah membukakan ampunan. Allah telah memberikan kita semua dari apa yang Allah inginkan kepada kita. Maka di bulan Ramadan kita nanti adalah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan maghfirah, ampunan Allah. Karena di tahun yang akan datang tidak akan ada yang bisa menjamin bahwa kita akan bertemu lagi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridho memberikan umurnya, kesehatan, dan juga rezeki yang halal dan thayyibah agar supaya kita berbunga, bahagia, menyambut bagaimana datangnya bulan Ramadan dengan kualitas yang akan kita jalani. Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nirah. Barang siapa manusia yang indah, yang bunga, yang bahagia, yang membuka hatinya lapang dada, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kedatangan bulan Ramadan, siap untuk menjalankan Ramadan penuh sukacita, bahagia, ikhlas, maka dia akan mendapatkan segalanya dan jasadnya akan diharapkan oleh Allah atas api neraka. Namun persiapan kebahagiaan kita bukan hanya di lisan saja, bukan hanya di fisik saja, tapi yang paling penting adalah fi qulubil mu'minin, yaitu hati kita, yaitu hati kita. Di dalam surah Ali Imran dijelaskan ayat 134, wal 'afina 'anil nas. Kita sambut bulan Ramadan, datang kepada orang-orang yang telah kita sakiti baik secara sengaja maupun tidak sengaja, kepada kerabat, saudara, apalagi kedua orang tua, apalagi saudara kita sekandung dan sekerabat yang dinyatakan saudara. Datang kepada tetangga kita, baik itu memaafkan atau minta maaf. Bagaimana hukumnya orang yang memaafkan? Dia digelar bagaikan hati malaikat. Orang yang meminta maaf, Allah bukakan surga yang luas baginya. Dan orang yang memaafkan atas kesalahan orang lain, maka dia akan diberikan gelar seperti malaikat. Subhanallah. Inilah mengapa kita harus bebersih. Bebersih rumah udah pasti, bebersih kuburan udah pasti, bebersih pakaian dan sebagainya untuk tarawih, untuk ibadah di bulan Ramadan. Tetapi yang penting adalah fi qulubil mu'minin. Ada dua hal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi Ramadan. Adalah yang pertama adalah tazkiyatun nufus. Apa itu tazkiyatun nufus? Yaitu bebersih hati yang untuk menghadapi bulan Allah yang mulia ini. Membersihkan hati kita masing masing untuk menghargai bulan Ramadan.
bagaimana hal yang kotor bisa diterima kepada yang bersih? Bulan suci itu adalah bersih, mulia, tidak akan masuk ke tubuh atau hatinya orang-orang yang kotor. Tidak akan bisa. Bagaikan pakaian kotor kita masukkan ke dalam lemari yang sudah rapi, diterikat dan wangi, tidak akan bisa untuk merubah yang kotor jadi bersih. Maka ayo kita bangunkan, kita bersihkan hati kita dengan cara maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Itulah dasar hati kita, tazkiyatun nufus. Yang kedua adalah tahliyah. Bagaimana kita bisa bersilaturahim, menjaga hubungan kita jangan sampai terputus. Karena dalam satu riwayat dijelaskan, ini sangat-sangat luar biasa. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang ingin naik khatib, di tangga pertama datang malaikat Jibril alaihissalam. Ya Rasulullah, aminkan doaku. Yang pertama doa Jibril alaihissalam adalah, ya Allah, jangan pernah kau terima doa, jangan pernah kau terima puasa ibadah bulan Ramadannya anak-anak durhaka kepada orang tua. Tangga yang kedua Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, Jibril berdoa kepada, ya Allah, jangan kau terima ibadah Ramadannya istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Dan tangga yang ketiga Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan pernah kau terima ibadah Ramadannya para muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat yang saling bertikai, tidak saling memaaf dan maafkan. Kalau yang mengaminkan Nabi Muhammad dan yang berdoa Jibril alaihi salam, ini tidak akan meleset kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibadah kita secara totalitas kita kepada Allah, bahwa ruh kita ini adalah yang tadinya berjanji suci kepada Allah, akan mentaati semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka setelah lahir ke dunia, kita berbau pernah pergi dunia, panggung sandiwara, maka kita berubah haluan. Maka perbanyaklah kita wasari'u ila maghfirah, cari ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara di bulan Ramadan. Itu semua kumpul ampunan Allah dan juga kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat kepada Allah, Allah tidak akan tidur, Allah tidak akan membiarkan ibadah atau pelaksanaan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sayyidina Ali rahimahullah ta'ala pernah ditanya oleh sahabat, ya Sayyidina Ali, ma'afdalul amal, perbuatan amal apa yang paling afdal? Yang kedua, ma'afdalus suhur, bulan apa yang paling afdal? Yang ketiga adalah ma'afdalus syam, hari apa yang paling afdal? Sayyidina Ali sambil tersenyum menjawab para sahabat yang bertanya kepadanya. Yang bertanya, ma'afdalul amal, amal apa yang paling afdal? Sayyidina Ali mengatakan, kalau aku. Tapi kalau orang lain mengatakan amal yang baik adalah ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang baik. Tetapi kalau aku menjawab amal yang baik adalah di saat kita mengerjakan, kita menikmati ikhlas, maka kita terasa seperti sholat orang yang mengerjakan sholat 5 waktu diterima oleh Allah, perubahan pada tingkah laku. Yang kedua, ma'afdalus suhur, bulan apa yang paling afdal? Kalau orang lain menjawab selain aku, afdalnya bulan adalah bulan Ramadan. Dan menurut aku adalah afdalnya bulan, di mana bulan itu banyak orang-orang yang kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ma'afdalus syam, hari apa yang paling afdal? Kalau menurut orang lain, hari yang paling afdal adalah hari Jumat, Sayyidus Syam, pimpinan hari. Tetapi menurut aku adalah hari yang baik bagiku adalah ketika aku meninggal, dicabut ruhku oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aku dalam keadaan beriman dan muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang-orang yang meninggal dalam keadaan kemunafikan, kekufuran
wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.